Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita akan kembali membaca buku 10 tips sukses di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membaca muqaddimah, pendahuluan. Di dalam pendahuluan tersebut, pengarang menjelaskan akan keutamaan dari bulan Ramadan. Disebutkan di antaranya di bulan Ramadan adalah bulan yang dimana amal soleh dilipat gandakan. Disebutkan di antaranya bahwasannya di bulan Ramadan dibentangkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuki tips yang pertama yang dibawakan oleh pengarang, yaitu taubat. Siapa yang pengen sukses di bulan Ramadan, siapa yang pengen berhasil di bulan Ramadan, siapa yang pengen mendapatkan keberkahan dari bulan yang penuh dengan berkah ini, maka perbanyaklah bertaubat di bulan Ramadan. Bertobat kepada Allah Ta'ala ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, siapapun itu dia. Kenapa demikian? Karena kita ini banyak dosa. Maka jangan pernah merasa gengsi untuk mengakui bahwasannya kita itu banyak apa? Dosa. Tiap pagi dan petang kita baca Sayyidul Istighfar. Di antara redaksi dari Sayyidul Istighfar adalah Abu'u bidambi. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidambi. Saya mengakui banyaknya nikmat yang Engkau berikan kepada saya ya Allah, dan saya juga mengakui banyaknya apa? Dosa. Tiap pagi kita mengakui bahwasannya kita ini banyak dosa. Karena selama kita ini manusia jamaah, maka kita tidak akan bisa lepas dari dosa. Nabi kita SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia atau setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti khata'. Khata' itu artinya adalah banyak berbuat dosa. Namun setelahnya kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Jadi saya dan bapak-bapak serta ibu-ibu semuanya ini kita akui banyak dosa. Siapa yang sukses di antara kita? Siapa yang terbaik di antara kita? Yang terbaik di antara kita adalah yang mau apa? Taubat. Yang enggak taubat bakalan rugi. Yang mau taubat dialah yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman terkait orang yang bertaubat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kalian semua bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau tobat bagaimana? La'allakum tuflihun. Agar kalian apa? Beruntung. Agar kalian sukses. Tapi kalau kita tidak mau tobat, maka kita termasuk orang yang zalim. Wa man lam yatub faulaika humud zalimun. Siapa yang tidak mau bertobat, maka merekalah orang-orang yang berbuat zalim. Kira-kira kita ini berbuat dosanya siang atau malam? Siang malam. Bukan cuma siang, bukan cuma
malam, tapi siang malam. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Bayangkan jamaah, di waktu malam maupun di waktu siang. Nggak tahu malamnya berapa kali kita berbuat dosa, siangnya juga kita nggak tahu berapa kali kita berbuat dosa. Itu sudah kita lakukan 11 bulan. Dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Nah, sekarang ketika masuki bulan Ramadan, ketika sudah masuki bulan Ramadan, maka saatnya kita memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketahuilah bahwasannya dosa yang kita lakukan itu pasti punya efek negatif. Dosa yang kita lakukan itu pasti menjadi beban bagi kita. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran surat Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dadamu itu siapa? Nabi Muhammad. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan wizrak. Wizrak artinya dzanbak, dosamu. Kami telah menghapuskan dosamu. Kami telah menurunkan dosamu. Kami telah menggugurkan dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, kami telah melapangkan dadamu, kami telah menghapuskan dosamu, yang dimana dosa itu memberatkan apa? Punggungmu. Ini menunjukkan bahwasannya dosa itu beban. Dosa itu beban di atas punggung kita. Sekali lagi, ayat ini yang diajak bicara siapa jamaah? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kesalahannya sangat sedikit. Kalaupun Nabi SAW salah, sudah Allah Ta'ala ampuni. Allah Ta'ala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Sudah sedikit, kemudian sudah diapakan? Sudah diampuni. Kemudian Nabi itu istighfarnya sehari tidak kurang dari 70 sampai 100, bahkan lebih dari itu. Kata Nabi SAW, wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, saya ini senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Saya ulangi jamaah, Nabi itu kesalahannya dikit, kesalahannya pun sudah diapakan? Diampuni. Dan Nabi tiap hari kerjaannya apa? Istighfar. Itu saja kata Allah Ta'ala. Alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu bisa menjadi beban bagi dada atau bagi punggung. Lalu bagaimana lagi dengan kita jamaah? Yang dosanya tiap siang, tiap malam banyak. Tidak ada jaminan dosa kita sudah diampuni. Ditambah lagi istighfar kita ya jarang-jarang. Kadang kalau ingat habis sholat 3 kali, di luar itu ya wallahu a'lam. Kadang kalau ingat istighfar, kalau nggak ingat ya tidak istighfar. Sudah tidak ada jaminan istighfarnya jarang. Maka ini semuanya menunjukkan bahwasannya dosa ini beban bagi kita. Beban yang menjadikan kita tidak bisa semangat dalam beribadah. Yang menghalangi kita dari menikmati lezatnya beribadah. Yang menjadikan kita kalau ngaji baru dapat 2 halaman sudah apa? Ngantuk. Sudah berat. Yang menjadikan kita lupa untuk berzikir. Yang menjadikan kita berat untuk sholat sunnah. Berat untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu semua adalah akibat dari apa? Dosa. Maka siapa yang pengen sukses di bulan Ramadan, dia bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan banyak amal soleh, maka perbanyaklah bertobat. Perbanyaklah istighfar. Dan dengan istighfar dan tobat Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa kita. Ketika dosa itu sudah Allah Ta'ala hapuskan, insya Allah akan muncul semangat untuk beribadah. Namun ketika dosa itu belum kita bertobat darinya, dosa itulah yang akan menghalangi kita untuk bisa maksimal dalam beribadah. Jadi di bulan
Ramadan ini jamaah, banyak amal soleh, agar kita bisa maksimal dalam beramal soleh, maka perbanyaklah istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena dosa ini adalah penghalang kita dari maksimal dalam beribadah. Suatu hari, ada orang yang mendatangi Hasan Al-Basri. Dan dia mengatakan, ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afa. Saya ini tidur malam dalam kondisi sehat. Wa uhibbu qiyamal lail. Saya pengen bangun malam. Wa uiddu tahuri. Dan saya sudah menyiapkan air wuduku. Fama balila akum. Kenapa kok saya nggak bisa bangun? Malamnya saya sehat. Saya sudah niat pengen sholat malam. Air wudunya sudah saya siapkan. Karena zaman dulu mungkin kalau sekarang kan nyiapin air gampang. Kalau dulu mau sholat malam nyiapin air dulu sebelum tidurnya. Saya sudah persiapan, wahai Hasan Al-Basri. Namun kenapa kok saya nggak bisa bangun sholat malam? Kata Hasan Al-Basri, dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu lah yang telah membelenggumu. Artinya adalah yang menghalangi kamu dari bangun sholat malam itu adalah karena apa? Dosamu. Disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Adawi. Beliau mengatakan, li'anna Allah yahrimul insanal qurbata. Dan li'anna Allah yahrimul insanal qurbata bidan min asabahu. Karena sungguhnya Allah Ta'ala menghalangi seorang hamba dari ketaatan, dari amal soleh, karena dosa yang dia lakukan. Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ya Aba Ishaq, inni la aqdiru ala qiyamil lail. Ada orang yang mengatakan kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, ya Aba Ishaq, inni la aqdiru ala qiyamil lail. Saya tidak bisa bangun malam. Fasifli dawaan. Sebutkan kepada saya obatnya. Kenapa kok saya nggak bisa bangun malam? Fa'ajabahu Ibrahim rahimahullahu ta'ala qailan. Sehingga Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala menjawab, la ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Jangan kamu berbuat maksiat di siang hari, maka Allah Ta'ala akan membangunkanmu di malam hari. Fa inna wukufaka baina yadayhi fil laili min a'dhami syaraf. Karena sesungguhnya engkau bisa bangun malam itu adalah kemuliaan yang sangat besar. Wal 'asi la yastahiqu dzalika syaraf. Dan ahli maksiat tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Jadi Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala ketika ditanya bagaimana kiat agar bisa sholat malam, maka beliau mengatakan di siang harinya jangan berbuat maksiat. Maka ini menunjukkan bahwasannya maksiat inilah jamaah yang menghalangi seseorang dari menjalankan ketaatan. Sebagai penutup jamaah, maka intinya adalah seorang muslim maupun muslimah, siapa yang pengen bisa maksimal dalam beramal soleh di bulan Ramadan ini, perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah taubat. Di samping kita baca Al-Quran, di samping kita melakukan amal soleh yang lainnya, maka kita isi hari-hari kita dengan istighfar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.